Kekasih Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Epistel di minggu ini yang diambil daripada kitab Evangelium Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikian firman Tuhan. Topik dalam ibadah ini adalah Allah Tritunggal, pencipta segala sesuatu. Kekasih Kristus, ketika kita menerima suatu undangan atau ajakan daripada seorang sahabat atau keluarga, maka alangkah kita berbahagia, alangkah kita bersuka, karena kita menganggap kita dihargai, kita dihormati, dan merupakan suatu kehormatan karena kita mendapatkan bagian daripada sukacita atau berkat yang ada di dalam sukacita tersebut. Demikian ketika kita menerima undangan itu, kita dapat menikmati sukacita, dapat berkumpul bersama dengan tuan rumah dan keluarga, dapat berkumpul bersama dengan sanak kekasih atau orang-orang lain yang tidak kita kenal, dan kita menggabung bersama di dalam suatu persekutuan sukacita. Namun bagi tuan rumah, jika yang diundangnya, yang diharapkannya datang, terlebih sahabat-sahabat yang dikenalnya, namun ternyata mereka tidak datang, maka akan menimbulkan kekecewaan terhadap dia karena ketidakhadiran daripada saudara-saudara yang diharapkannya hadir, atau mungkin karena menolak, dan bahkan boleh jadi sakit hatinya ketika seseorang yang tidak datang itu datang memberitahukan dan menginformasikan sesuatu yang negatif tentang pesta itu. Kekasih Kristus, inilah yang hendak disampaikan Yesus dalam perikop ini. Yesus marah, Yesus murka. Dan kita membaca di depan daripada ayat ini bahwa dia mengatakan, "Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, celakalah engkau Kapernaum." Kenapa Yesus menyampaikan perkataan celaka tersebut? Kekasih Kristus, Yesus dalam pelayanannya menyampaikan pemberitaan, menyampaikan kesaksian, menyampaikan berita tentang keselamatan dan penyembuhan melalui tanda-tanda mujizat. Mereka telah melihat, mereka mendengar, dan bahkan mereka menjadi bagian daripada penerima daripada mujizat itu. Namun kendati mereka telah melihat, mendengar dan merasakan, namun mereka menyangkalnya, namun mereka menolaknya, meniadakannya. Mereka tidak menerima sesuatu pembaharuan yang telah merubah
memperbaharui hidup dan pengharapan mereka. Kata hati mereka mati. Mereka menolak Allah dan otomatis menolak kerajaan Allah. Inilah yang membuat Yesus murka dan menyampaikan kata celaka tersebut. Mereka celaka karena kata hati mereka sudah mati. Suara hatinya tidak bergeming lagi. Mereka telah menolak kesempatan untuk menerima pembaharuan. Mereka telah menyia-nyiakan rancangan rencana yang telah Tuhan persiapkan, yaitu pembaharuan, pertobatan dan keselamatan yang telah ditawarkan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka tidak memasuki kerajaan Allah. Untuk itu Yesus dalam nats ini mengajak mereka yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Siapakah mereka yang berkenan, yang layak untuk memasuki kerajaan Allah? Inilah yang disampaikan oleh Yesus. Yesus mengajak orang-orang kecil, orang-orang melarat, orang-orang yang miskin, hina dan papa, yang tersiksa, yang tertekan, yang menderita. Yesus mengajak orang-orang kecil dan mereka diajak untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kekasih Kristus, ajakan ini merupakan ajakan untuk bersama dengan Yesus, berjalan dengan Yesus, dan di dalam perjalanan arak-arakan menuju kerajaan Allah, Yesus menjadi gembala, Yesus menjadi pemimpin, Yesus menjadi jawaban terhadap pergumulan, persoalan yang dihadapi, karena bersama dengan Yesus ada aman, ada keselamatan. Inilah kebahagiaan itu. Karena itu saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang berbahagia? Adakah Anda, adakah kita yang menjadi bagian daripada orang yang berbahagia sebagaimana dinyatakan dalam firman pada saat ini? Untuk itu, yang berbahagia adalah yang menerima ajakan juru selamat yang mengajak kita dan meminta kita memberikan jawaban. Sebagaimana Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban dan letih, kamu akan diberikan kelegaan kepadamu." Kekasih Kristus, marilah kita berjalan, marilah kita dibaharui, marilah kita dicipta sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang segambar dengan Tuhan. Dan melalui penebusan Yesus Kristus di salib Golgota, ciptaan baru adalah yang telah dibaharui dan dibenarkan. Di dalam tuntunan Roh Kudus kita telah dibenarkan. Untuk itu, kekasih Kristus, marilah kita memasuki proses pematangan, pendewasaan, sebagaimana Yesus mengingatkan setiap orang percaya dengan mengatakan, "Barang siapa hendak mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu kita yang telah diciptakan baru senantiasa hidup dan hidupi kasih-Nya, yaitu tuntunan Roh Kudus memampukan kita bersama di dalam Kristus, hidup
di dalam Kristus en Kristo, yaitu dengan motivasi yang Tuhan berikan kepada kita melalui pengorbanannya. Kita terpanggil untuk mengikut jejak kaki Kristus, memberikan hidup dan menjadi bagian daripada pembaharuan sebagaimana Yesus memanggil kita. Dan selanjutnya kita menjadi sehakikat dengan Kristus, katos Kristus, melakukan panggilan yang Tuhan telah ajak bagi kita, yaitu menjadi pengikut yang setia, pengikut yang berserah, dan bahkan pengikut yang melakukan teladan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka kita terpanggil menghargai kepengikutan itu dengan senantiasa menjadi terpanggil menyaksikan keteladanannya. Dan kekasih Kristus, hidup di dalam ciptaan baru adalah hidup yang senantiasa belajar, bersyukur, dan berkarya di dalam Tuhan. Cerminan kasih-Nya memampukan kita untuk dapat mengerti rancangan rencana kehendak Tuhan, dengan senantiasa kita mengerti akan kehendak-Nya. Marilah, persembahkanlah hidupmu, hidup kita menjadi bagian persembahan yang hidup, menjadi ibadah kita, karena itulah ibadahmu yang sejati. Demikian di dalam Rom 12 ayat 1. Ibadah kita menyaksikan tentang karya keselamatan yang telah Tuhan berikan di tengah kehidupan, dan kita menjadi bagian daripada rancangan keselamatan Tuhan. Ibadah mempersembahkan syukur kepada Tuhan, sebagaimana kita terpanggil untuk beribadah, bersyukur bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan ibadah menyatakan karya kasih-Nya dengan kita dapat menyaksikan, menyatakan, dan melakukan sebagaimana yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Kiranya firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kita berkarya, bertumbuh, berkembang, dan Roh Kuduslah yang memampukannya untuk kita dapat melakukan, sehingga kita senantiasa dibaharui. Kekasih Kristus, marilah kita hidup dalam relasi yang benar, di dalam rancangan dan rencana Tuhan, dengan hidup yang mau dan mampu untuk senantiasa, yang pertama, mampu memaafkan, karena Yesus telah memaafkan kita. Yesus telah mempersembahkan hidupnya, memaafkan kita dari segala kekurangan dan dosa kita. Yang kedua, forget, melupakan, yaitu melupakan sesuatu masa lalu, kekelaman, atau mungkin kesalahan, kekurangan daripada orang-orang, sehingga kita juga dapat dimaafkan dan kita saling memaafkan. Dan akan dilengkapi dengan yang ketiga, yaitu for love, yaitu saling mengasihi. Sebagaimana Yesus telah mengasihi, maka kita terpanggil untuk mengasihi. Amin.